Ini tolong taruh di depan Yung bahwa kita lagi membuka donasi untuk para Cing lah, apa aja lah itulah. Ya. Iyalah. Everyone to pick up 2 lah anjing. Siapapun dijemput. Siapapun dijemput lah. Gue gak tahu lah anjing. Ya. Siapapun dijemput 2. Ya siapapun dijemput 2 lah. Pokoknya itu kita mumpung lagi tayang di bioskop. Mumpung lagi mau libur lebaran. Iya. Pengikut anjing. Oh, ikut ya. Everyone to follow lah. Ya pokoknya siapapun gue ikutin. Yang kedua. Jadi kalau lo mau kita nonton silakan sawer aja. Di saweri kita linknya ada di bawah ya teman-teman. Mumpung lagi lebaran kita jadi bisa punya banyak waktu yang agak sedikit kosong untuk kita bisa nonton-nonton film-film yang tidak berarti ini. Ya. Gue masukin lagi scene lu ngevideoin si Ada. Nah. Oh iya. Mimpi buruk guys. Mimpi buruk. Gila kaget gue. Yuk semua anak-anak sosmed, netizen, ada film bagus buat lo semua di Netflix. Udah masuk ke Netflix namanya Andragogi. Sama jatuh kita seperti film-film. Jatuh cinta seperti film-film. Udah masuk juga itu. Film dari Imaginary juga tuh ya. Bagus tuh tuh kalau gak salah ya. Hah? Bagus ya. Bagus lah ngegaji lu. Kalau ngegaji lu mah apa juga bagus jadinya ya kan. Ya jadi film Pendidikan yang mau kita bahas pada hari ini ya. Film yang bisa dibilang sangat keresahan masyarakat masa kini. Betul. Dan ini sayangnya gue udah ngomong di Reels juga kan. Kemarin sempat ngomong di Reels kan. Gue kurang suka sama endingnya doang. Sisanya tapi udah perfect menurut gue. Kalau gue sama hujannya ya. Mau hujan ending ya. Karena hujannya bohongan ya. Berasa ya? Berasa banget karena gak basah ya. Masa ibu-ibu itu bisa buka jendela sambil ada hujan? Itu kan muka lu harusnya pedih, ya kan? Ya tapi juga dia ya. bisa tidur, bro. Iya juga ya. Di situ doang yang ganggu ya. Hujannya agak bohong. Tapi kalau kita ngomongin premis ya, ini emang Regas emang agak sinting. Regas ini memang selalu kedaerahan ya. Ya, Konsepnya kental sekali. Kan kedaerahannya dia. Bahwa FOMO gitu ya itu ada semua. Jadi konsepnya premisnya adalah seorang ibu yang tidak sengaja direkam ya oleh netizen karena ribut di toko kue putu. Saat dia kesal dengan seseorang yang menyelak antrian. Tapi saat dikonfront nih laki-laki berkilah gitu ya. Dia bilangnya saudara saya gitu. Habis itu ibunya bilang asui, maksudnya lama. Lama lah gitu. Iya, tapi orang pikirnya tuh kayak asu gitu. Akhirnya jadi lagu aerobik. Iya. Asui. Ya itu jadi kita diperlihatkan perjalanan dari seorang Bu Prani di sini. Bu Prani as a main character. Bu Prani jadi ketika viral videonya jadi domino efek ke kehidupannya, ke anak-anaknya, ke pekerjaannya. Bukan domino tero itu ya? Bukan. Family. Domino Toretto. Bukan Domino Toretto ini. Kenapa Domino Toretto ya? Siapa sih nama aslinya? Dominik. Ya, ini jadi, family juga mirip sama Dom ya. Iya juga. Dia soal ceritanya keluarga juga. Iya. Dia ada Prilly Latukonsina. Iya, yang menangis menggunakan mata kiri. Betul, mata kiri. Karena kalau kiri mataku, mata kanan itu agak lain. Mata-mata ya, itu Boris ya. Sama siapa lagi pemerannya? Ada Angga Yunanda juga. Angga Yunanda dan satu lagi Cecep tentunya. Purbacep. Soalnya Angga Yunanda, Cecep Purbacep, Yayan Suharian. Yayan juga Ruhian. Yayan Ruhian ya. Maksud gua. Cecep juga Surahman gitu loh. Enggak, Cecep Purbacep maksudnya pengulangan Sunda. Jadi di sini ada Dwi Sasono juga. Dwi Sasono tentunya yang selalu menarik untuk disimak karakter-karakter di setiap filmnya. Dan gua sangat menikmati sih sebetulnya. Memang Regas ini memang unik sih maksudnya. Gue kan kemarin sempat syuting yang behind the scene, bukan behind the scene, promo filmnya yang pas masih rilis di bioskop. Jadi dia cerita metode dia untuk melakukan syuting, preps itu dia memang menarik banget. Dia kayak menyatu dengan alam, menyatu dengan sesama, bondingnya gimana, itu rapi banget sih buat gue. Itu akhirnya diinterpretasikan lewat karakter si Angga ini sebenarnya. Betul. Dan dia juga bisa dibilang kental sama kedaerahannya karena ini set syutingnya adalah tempat masa kecil dia. Grassroots banget. Jadi dia tahu celah-celahnya. Bahkan dia cerita di filmnya ini dia tuh nge-pitching aktor-aktornya menggunakan stock shot
lokasi yang persis dan artnya udah persis kayak gitu. Jadi udah kayak ibaratnya quote unquote udah jadi film nih, dikasih ke orang mau ngamainin karakter ini kayak gini. Dan dia udah plotting ya siapa-siapa yang harusnya memerankan ini. Udah. Gestur-gestur kecil dia udah pikirin, omongan-omongan juga yang J-nya kayak gimana, A-nya kayak gimana, kalau orang Jawa tuh harus beda segala macam udah dipikirin sama dia. Dan konsepnya tuh lebih teatrikal ya. Iya. Nggak seperti acting pada umumnya tapi lebih ke teatrikal gitu konsepnya gitu. Nah, ciri-cirinya film-film kayak gini ya biasanya kalau buat gue ya. Dia tuh nahan di kamera lama tapi aktornya yang memang bergerak gitu. Jadi nggak coba buat lompat tapi gitu. emang aktornya emang gesturnya tuh memang menunjukkan dia tuh mau ngapain, intensinya atau apa gitu loh. Dan scene filmnya depressing ya, itu tuh shot kayak gitu nyampe kita jadi ikut merasakan kegetiran dari Ibu Prani gitu sebenarnya. Jadi shot-shotnya menarik sekali gue lihat di sini. Kayak fotokopier dan kawan-kawan sebenarnya nyampe banget ya kayak gitu message-nya. Salah satu yang paling ngebekas di otak gue adalah yang ada trailer juga, yaitu dia itu lagi abis klarifikasi. Dia duduk kayak gini, depan ada ring light, terus ring lightnya diganti-ganti lampu itu. Itu jadi cuma ditaruh di point of interest di situ, lampu ganti-ganti cuma gini dong dia. Tapi itu kayak meaningful banget. Gue kayak lihatnya kayak gila kok bisa bagus banget ya film ini ya. Lu pernah lihat short filmnya Regas yang Gadis Korek Api enggak? Ya. Nggak lihat kan lu? Pernah. Ya seru ya. Ya. Maksud gue itu yang coba dia gambarkan tuh. Nah dia kan menangkap gitu. realita. Menangkap realita. Memang menarik. Memang pernah ada cerita tentang Gadis Korek Api itu gitu loh. Ya, jadi emang social issue lah yang dia angkat ya. Iya. Tapi memang kekurangan film ini menurut gue adalah Prilly yang sebegitunya digadang-gadang akan melakukan menurut hal manuver-manuver gila. Terlalu over promoting lah. Iya, over hype kayaknya sih. Tapi ternyata saat implementasinya kita ngeliat Prilly tidak memegang peran yang sebegitu pentingnya sih buat gue. Iya, dan gue melihat kayak di promo itu kan dia nangis pakai air mata kiri kan. Menurut gua kayak itu enggak scene itu tidak sekrusial itu maksudnya. Tidak sekrusial itu. Ya udah gitu. Kenapa emang kalau bahkan shotnya juga dari jauh loh. Iya. Gua ngeliatnya kayak ya ampun. Bahkan ini ada video klipnya sih harusnya ini si Rijal Mantopani. Enggak bukan Riri Rija. Ya, dari Riza. Dia bilang bahwa ini agak sakit juga buat Prilly. Dia bilang ketika dia nonton Jatuh Cinta seperti di film-film, ini adalah yang dimaksud. Film itu acting itu seperti ini, bukan orang yang bisa milih nangis dari mata mana. Beracting itu bukan persoalan teknis gitu ya. Bukan soal air mata keluar dari kiri atau kanan. Dia ngomong gitu agak jahat ya. Agak jahat. Menurut gue Prilly tetap nail the acting sih menurut gue. Iya, tapi ada benernya tapi agak jahat. Tapi Prilly sih maksudnya tingkat kualitas acting dia memang udah top tier juga. Prilly mah. Iya, tapi ya mungkin di sini kayak mungkin tangisannya agak diperlukan. Jadi kayak mungkin kita bisa menimbang-nimbang gitu. Tapi menurut gue memang semua sutradara punya aktor dan aktris pegangan ya sih. Jadi kalau saling mendiskreditkan menurut gue kurang elok juga ya. Rasanya karena mereka punya pegangan masing-masing gitu. Siapa-siapa yang mereka percaya untuk memerankan gitu kan. Jadi buat gue Prilly tetap sangat menarik sih. Ya, menarik. Angga Yunanda juga di sini agak mengagetkan perannya. Jadi mas-mas jamet. Betul, gitu kan. Mas jamet yang cat rambut sampai suka ngeplok ya. Iya. Gue agak kaget sih melihatnya biasanya ganteng, keren, di sini jadi jamet. Emang gitu sih, banyak keabsurdan yang dilakukan sebenarnya, kayak bapaknya bipolar, si Angganya juga bikin videonya juga aneh, menyatu dengan hewan lah apa gitu kan. Maksud gue aneh banget. Prilly-nya tukang jual baju DIY ya. Iya. Anak thrifting. Dia manggil followers siapa ya? Si Angga? Animalia. Itu dia manggil followers itu. Aneh banget. Itu aneh. Tapi balik lagi ke si Regas ini yang tadi gue bilang dia metodenya agak unik. Jadi dia ketika kan bapaknya itu kan bipolar di sini ya. Dia tuh ngebrief bapaknya. Si Distoson itu dibriefnya itu dengan cara yang unik juga. Jadi dia suruh ngebayangin kayak, bayangkan kamu adalah seorang kesatria yang pernah maju perang ke dunia ini, tapi kamu kalah. Nah, gestur kamu seperti apa? Gitu-gitu jadinya. Dan ternyata di setiap aktor treatmentnya beda-beda. Jadi kalau dia ngomong sama Angga Yunanda, dia harus ngeja semua. Jadi Angga nanti kamu matanya ke sini, detik sini kamu hitung 3 detik kamu harus lihat sini, tangannya ke sini, harus dieja. Kalau misalkan si Bu Praninya itu cuma disuruh bayangin doang. Bu Prani bayangin kalau misalkan lagi ada di meja isinya kumpulan ibu-ibu yang gosipin dan Bu Prani nggak suka dan nggak nyaman sama kondisi itu. Jadi memang Regas tuh memang sejenius detail itu. Detail itu dan dia tahu cara deket sama aktor-aktornya itu gimana caranya. Tapi yang Bu Prani emang
luar biasa sih. Iya, itu juga. Lu bisa merasakan bahwa dia nih benar-benar guru, bro. Lo tau gak dia siapa? Dia tuh ibunya dari yang main A+. Namanya siapa sih? Apa Datau? Wah. Yura Datau ya? Apa Yuni Datau gitu. Bagus lah Bu, ada di film ini Bu. Jangan di A+ Bu. Aduh. Anaknya. Nah, anaknya sekarang main di Dua Hati Biru. Sequel dari Dua Garis Biru. Oh, sequel 2 garis Iya, biru. kan 2 garis biru kan bagus tuh. Iya. Jadi dia sequel dibikin tapi yang diganti si Zaranya. Ini seru nih, biasa kalau sequel gini kadang akan menggelitik ke perut saya biasanya ya. Tapi nonton gak yang Dua Garis Biru? Nonton 2 garis biru. Biru bagus ya? Nonton 2 garis biru. Itu Bukan- menurut gua juga meng-capture realita juga sebenarnya. Dan Dua Hati Biru semoga bisa juga sih. Bisa seperti Bisa film seru Dua Garis juga Biru ya. harusnya ya. Bisa seru juga. Kita lihat anak kita belum nonton filmnya juga. Baru premier kemarin. Jadi baru premier hari ini. Kok kita nggak diundang lah? Kan gue tadi mau minta undangan cuman kayak capek banget deh. Gue kayaknya gak sanggup deh buat. Oh, gitu lu lagi. berarti gak punya mental jurnalis lu ya? Memang lah kita tidak dibayar kan Iya, kebetulan iya, kan. benar. Kalau dibayar sih gua kejar sih itu ya. Jadi sore, siang, subuh juga gua kejar. Tapi kita kan dibayar ya. Ya udah. Benar. Nggak usah jadi gua minta undangan. Ya jadi kalau ngomongin film ini sebenarnya kalau lu pengen ngeliat kalau misalnya ada sesuatu yang viral di daerah, since ini adalah apa ya bisa dibilang kayak closed community, deket banget Iya, satu iya, sama betul. lain gitu ya. Semua bisa kenal gitu. Jadi ini akan terjadi gitu dan ini beneran gitu dan makanya kalau lu mau lihat kondisi kayak gitu di perkampungan di sebuah tempat terpencil mungkin ya, agak terpencil kan karena ya. Terus lu tiba-tiba ada sesuatu yang viral, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermasalah buat lu gitu. Dan ini menjadi open ending juga ya. Karena lo Iya. akan menginterpretasikan apa sebenarnya ending kalau kata Manuel kenapa dia harus beli bakso dan bakso disuapinin ke semua Iya, orang. gua juga nggak. Mungkin dia punya satu tujuan yang dia Satu message capek kali. ya mungkin perlu diinterpretasikan. Iya, jadi kayak dia adegannya itu adalah si Prilly beli bakso. Gue lupa nama karakter siapa ya Prilly ya. Kayak mana? Gitu. Jadi, Lebih ke bunyi-bunyian anjir. Iya. Lupa. Kayak orang kedinginan. Lupa gua. Jadi si karakter Prilly ini intinya endingnya ini spoiler aja deh karena udah ada Netflix anyway. Jadi dia mengalah dan dia musim buat pindah kota. Nah, Karena dia sudah melakukan apapun dan tidak berhasil. Ya, nah ketika fase pindah kota itu dia itu berhenti di tengah jalan, lagi Hujan. hujan. Terus si Palsu Prilly hujannya. ini kenapa lu benci banget sama hujannya? Abis itu dia beli bakso, lalu dia suapinin satu-satu dari adiknya atau kakaknya gue lupa. Adiknya, lalu ibunya, lalu ayahnya. Iya. Jadi Di hujan-hujan Dia nih. hujan-hujan habis itu dicabut. Nah, gue tuh ngerasa kayak gue memang tidak suka. Gue secara pribadi gue tidak suka film yang ending bukan bad ending ya. Open ending. Open ending bahkan ini bisa bilang bad ending lah menurut gue. Ya karena dia kalah. Karena dia kalah sebenarnya. gitu loh. Gue prefer mereka tuh menang di endingnya dengan cara yang tidak, maksudnya dia kalah tapi menang ujung. Contoh, dia dikasih ketika dia pindah kota dia bisa jadi guru lagi di kota yang berbeda. Dia bisa berusaha untuk jadi orang yang lebih berguna. Ayahnya bisa ngelakuin apa lagi, lalu si anaknya Angga Yunani bisa ngapain lagi. Udah gitu doang. Ya Gue karena cuma perlu itu aja gitu. Ya karena kata Regas, hidup itu kita nggak selalu menang, Bang. Iya, gue ngerti itu tapi gue kan preferensi kalau kayak gini. Iya. Gue kurang suka sama film yang kayak gini Tapi karena gue lebih nggak suka A+ ya. ya itu memang iya, memang ada yang Pasti nggak ada sih harusnya. Mungkin Livi Renata kali banyak yang suka karena kan kemarin habis bikin donasi buat beliin mobil emaknya ya. oh iya. Beliin Mercy baru Iya. di traktir. Emang iya. Terus nyampe, Ditraktir. terus nyampe. Ditraktir dulu. Iya, terus nyampe duitnya. Dia bikin foto ini. Enggak goblok. Dia donasi aja, open donation. Oh, aneh juga ya. Dan di fulfill sama netizen. Dia bisa beli mobil buat emaknya. Berapa ratus juta tuh berarti? Berapa ya? Berapa? Gua nggak tahu sih berapanya ya. Kata sini kita ya. Terus kita Tapi kita nggak ada yang nyawer lagi sekarang. semua gara-gara lu sebenarnya. Ya. Sabar dong. Semua gara-gara lu sih. Mau buka baju, sawer dong. Intinya coba sawer kita karena kita mau nonton Para Betina Pencari Iblis, Pengabdi. Pengabdi Iblis, Penyembah Iblis, apa Alah, nggak tahu lah. pokoknya itulah pokoknya. Pemuja Iblis. Pokoknya ya. yang masih ada kulkasnya lah. Ya, itu kita lagi pengen. Nah, silakan lu pada donate ke Saweria kita. Nanti kalau udah fulfilled, kita langsung akan nonton. Mumpung dia masih tayang di bioskop. Ya, emang masih tayang ya? Bukannya dia tuh Baru belum tayang. tayang? Oh, baru tayang. Udah tayang ini. Sekarang ini udah ada ini. Lu tonton dia. Oh, padahal baru kenal ya, tapi udah tayang aja. Ya. Pilih sudah kenal sama lu nggak tayang-tayang. Ya. Heeh. Aduh. Emang Ya. kalau film bagus susah dicelaknya, susah dicari Bener, lucunya. ya ngapain juga kita cari lucunya sebuah film yang bagus. Tapi Iya menurut sih. gua Andragogi ini berhasil Budi pekerti. Budi Pekerti. Ya. Budi Budi Pekerti. Pekerti ini menurut gua 8,5. Menurut gue masih 8 lah. Gue akan suka ininya aja.
Kita akan lihat Regas di kedepannya bakal kayak gimana. Menarik sekali. Karena biasanya nanti kalau sudah mulai banyak kucuran dana untuk membuat sebuah film biasanya akan mulai berubah-berubah ya. Ntar jadi brandingnya sutradara dewasa. Iya, Ya, nanti udah kita matang. akan melihat bagaimana apakah Regas akan tetap stay to the roots ya. Yang karena menarik juga sebenarnya ada film Yandi. Yandi Lawrence. Tapi bukan Imaginary. Sendiri nih, Gue nggak tahu apa, tapi akan ada lagi produksi. sama Rapi Film katanya. Nggak tahu gue. Star Vision. Nggak tahu, gue nggak tahu. Multivision. Demi Allah nggak tahu gue. Falcon Pictures. Nggak tahu gue. Nggak tahu. MD. Nggak. Iya. Enggak emang karena gue nggak tahu, karena gue nggak tahu. Lu nggak MNC tahu. soalnya MNC enggak. Oh MNC. Nggak mungkin MNC mau Pasti. bikin oleh Yandi. Jelas gua. Ya itu dia. Kalau final verdict gue tadi 8 ya kan. Lu berapa tadi? 8,5 lu. 8,5 lu berapa? 8 gua. 8 ya. Karena open ending. Jadi habis ini kita akan mencari film-film jelek lagi. Karena kami tuh udah lama ya tidak... Winnie the Pooh 2. Gua Apa? Winnie the Pooh 2. Winnie the Pooh 2 mati lalu anjing nonton Ada yang itu, bilang, saya "Bang, ayo Bang, jalan." Winnie the Pooh 2, Bang. Soalnya katanya itu menjadi trilogi, Bro. Anjing trilogi. Ada trilogi saga, Bro. Saga. Anjing. Anjing trilogi. Sagapung anjing sange gak ketampung anjing. Lebih sagapung ini ya. Ada Winnie the Pooh kedua, ada yang komen, "Bang, tolong review Winnie the Pooh kedua." Siap. Gue bilang ntar dulu ya, yang pertama gue udah mual. Ya udah gini, kan gue udah satu-satunya film yang gue ngedit, gue masukin filmnya. karena gak ada yang mau copyright, iya kan? Heeh. Biar orang tuh gak usah nonton lagi. Tapi intinya gini, gue udah lama banget gak nonton film-film absurd. Karena keterbatasan gue, karena gue baru punya anak. Tapi doain aja semoga gue bisa ngulik-ngulik lagi. Karena biasanya kan film-film yang kayak gitu-gitu datangnya dari gue tuh ya. Karena kan lu ngajakin gue film Indo biasanya kan. Iya. Jadi nanti semoga gue bisa ngulik-ngulik lagi, gue akan kasih ke dia nonton. Karena gue udah lama kagak ngoper data film sebenarnya ke dia. Biasa gue selalu rajin ngoperin ke dia tuh ya. Jadi nanti kita akan coba tonton lah film-film aneh ini ya. Yang ada di Semesta ini ya. Karena sebenarnya di torrent tuh banyak banget ya. Yang nggak masuk OTT ya. Yang gak masuk OTT. Ya maksud gue anjing mau beli Winnie the Pooh di mana? OTT mana yang mau beli maksud gue anjing. Ya kan ya download lah gitu maksud gue. Ya bajak aja, kecuali lu mau ke California gitu buat nonton Winnie the Pooh anjing. Gue mending ke Disneyland. Gue kan search ya Winnie the Pooh, directornya siapa, pemainnya siapa. Salah satu pemain bokep gak taunya. Iya emang rata-rata pemain bokep bro. Ya ampun. Tapi it's okay karena film itu sangat-sangat menghibur ya. Gila itu entertaining anjing. Entertaining. Ya memang premis awalnya tuh udah tolol. Dokter percaya ada Winnie the Pooh anjing. Ya pacarnya gak akan percaya lah anjing. Maksud gue. Ini Budi Pekerti jadi bahas Winnie the Pooh anjing. Ya udah ya pokoknya ini tolong taruh di depan Yung bahwa kita lagi membuka donasi untuk para anjing lah apa aja lah itulah. Ya. Iyalah. Everyone to pick up 2 lah anjing. Siapapun dijemput. Siapapun dijemput lah gue lah. Gue gak tahu lah anjing. Ya. Siapapun dijemput 2. Ya siapapun dijemput 2 lah. Pokoknya itu kita mumpung lagi tayang di bioskop. Mumpung lagi mau libur lebaran. Iya iya. Pengikut anjing. Oh ikut ya. Everyone to follow lah. Ya pokoknya siapapun gue ikutin. Yang kedua. Jadi kalau lo mau kita nonton silakan sawer aja. Di saweri kita linknya ada di bawah ya teman-teman. Mumpung lagi lebaran kita jadi bisa punya banyak waktu yang agak sedikit kosong. Untuk kita bisa nonton-nonton film-film yang tidak berarti ini. Ya. Gue masukin lagi scene lu ngevideoin si Adat. Nah. Oh iya. Mimpi buruk guys. Mimpi buruk. Gila kaget gue. Ya. Ya. Disaster bro. Jangan lupa ya. Tapi so far tetap top tiernya ada di malam Jumat ya tuh ya. Iya malam Jumat. Malam Jumat sih gak ada yang ngalahin. Gak ada yang sih. ngalahin sih itu sih parah sih itu. Udah capek nih, udah ngantuk banget nih. Udah, guys. Jangan lupa follow Instagram kita di @movie sama TikTok juga udah ada karena udah mulai aktif. Gue bikin reels di sana. Deh.